Halo. Halo, selamat malam teman-teman semua. Apa kabarnya nih pada malam hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya teman-teman. Nah teman-teman, kita ketemu lagi nih di Bitalk pada Kamis malam hari ini tanggal 21 Oktober 2021. Nah teman-teman, kita akan ngobrol asik. Yang seperti kita ketahui tuh, kalau teman-teman ingat, pada beberapa bulan yang lalu mentor-mentor Bitrade, Elite Wave Expert sudah pernah ngobras ya. Dan sekarang itu istimewanya kita tim research yang kali ini dikasih kesempatan untuk ngobrol pada Bitalk pada malam hari ini. Dan saya sendiri Andika Cipta Labora, Technical Analyst PT Kanakahita Solvera atau Bitrade TC. Dan nanti akan ada spesialnya mengundang juga teman-teman saya di tim research, yaitu ada Mas Raditya Pradana yang merupakan fundamental analis PT Kanakahita Solvera dan juga Mas William, nah yang merupakan juga technical analis PT Kanakahita Solvera. Oke teman-teman, kita tes suara dulu. Suara saya jernih ya teman-teman, bagus gitu, terdengar. Boleh teman-teman chat di kolom komentar kalau misalnya ada suara yang kurang bagus gitu teman-teman. Sudah oke ya? Oke, terima kasih Pak Wijen. Sudah jernih. Oke, saya undang dulu teman-teman saya nih yang luar biasa. Halo. Mas William. Ya, Tony. Jernih ya suaranya, terdengar ya Mas? Jelas, Mas. Oh ya, mantap nih Mas William full limit nih ya. Ya dong. Oke, ini Mas, apa kabar Mas? Baik-baik. Oke, Porto baik-baik juga Mas? Porto cukup baik. Soalnya hari ini IHSG memerah ya Mas? Betul. Nah, oke, kita sambil menunggu Mas Raditya ya, sudah aku invite, akan tetapi belum di accept nih untuk Mas Raditya sendiri yang merupakan fundamental analis PT Kanakahita Solvera. Oke, hari ini itu ya Mas, IHSG memerah. Gimana nih Mas komennya nih untuk IHSG? Kalau di Bitrade kan sudah diprediksi ya. Jadi aman lah. Oke, Mas William, mungkin sambil kita menunggu Mas Raditya nih, boleh dulu memperkenalkan diri nih dan disapa teman-teman yang sudah join di kolom komentar nih, Mas William full limit, karena kayaknya udah banyak fansnya nih Mas. Waduh. Oh iya. Oke Mas William, maaf nih suaranya bergema, apa ada device yang lain ya sekitar Mas William supaya suaranya lebih jernih gitu? Halo Mas Dimas Suara, selamat malam. Tadi juga ada Carolina sama Pak Wijen, selamat malam. Kok gini aman? Nah, gimana teman-teman, suaranya Mas William sudah aman belum? Aku kudus. Oke. Nah, ini yang tadi. Halo Mas. Nah, udah join nih. Halo Mas Andika, Mas William. Mas Radit. Halo Mas Radit. Halo Mas. Gimana Mas kabarnya pada sore hari ini? Puji Tuhan, baik Mas. Mas Andika gimana? Puji Tuhan, baik nih. Mas William. Ini suara aman ya? Tunggu, kita tanya dulu nih. Gimana teman-teman suara Mas Raditya
dan Mas William jadi nggak ya? Cek sound, cek Oke, sound. Mas. Oke, kita mulai saja ya, Mas. Terima kasih teman-teman udah hadir dan sedia join pada malam hari ini di live Bitalk kita ya. Nah, teman-teman, nanti untuk 1 jam ke depan saya, Mas William, dan Mas Raditya akan menemani teman-teman semua nih. Kita akan banyak ngebahas. Namun, nih, mungkin Mas Radit dan Mas William, teman-teman belum pada kenal. Belum pada kenal sama Mas Raditya, Mas William gitu. Nah, mungkin boleh diperkenalkan dulu nih biodatanya, atau mungkin supaya say hello ke teman-teman yang udah nonton kita pada malam hari ini. Silakan, mungkin dari Mas Raditya dulu ya. Monggo Mas Radit. Monggo Mas Radit. Oke, Mas Andika. Terima kasih untuk kesempatannya. Tapi tadi ada suara ada yang respon bergema gitu, Mas. Iya. Oke, Mas Radit. Oke. Kenalkan teman-teman. Nama saya Raditya Krisna Pradana. Fundamental analis dari PT Kanaka Hita Solvera atau PT. Jadi kami di tim riset ada Mas Andika, Mas William, aku, dan mentor-mentor lainnya. Aku dipasrai secara khusus untuk fundamental baik di saham ataupun yang di forex, dan kripto. Jadi untuk berita corporate action itu biasanya yang mendeteksi dari aku, terus kemudian mungkin itu dulu Mas Andika, nanti bisa di Oke Mas, mungkin ada request, mungkin menurutku karena suara masih bergema, apa boleh tolong pakai headset seperti itu Mas? Oke, benar Mas. Aku coba dulu ya. Iya. Kok sekarang gema nggak? Oke Mas, kalau Mas Radit sendiri, ini aktivitasnya ngapain nih? Kesibukannya sehari-hari? Apa cuman trading aja di forex, kripto, dan saham gitu? Skripsian sambil trading, Mas. Oh, skripsian sambil trading. Berarti Mas Radit masih itu ya? Masih di semester akhir ya? Seperti itu? Iya, Dan semester memang 9. Sekaligus trader dan menjadi tim research fundamental analis Kanaka Hita Solvera. Nah, tadi Mas Radit udah memperkenalkan diri. Sekarang Mas William nih, Mas William Full Limit. Silakan Mas, karena kayaknya udah banyak nih fans-fansnya nih. Ya, perkenalkan saya William Wibowo, teknika analis di PT Kanaka Hita Solvera, IPIT ya. Yang dikenalin apa aja? Saya juga trader. Sehari-hari kesibukannya, terus Mas William trading di mana aja, instrumen begitu. Oh, aktivitas sehari-hari saya yang bikin daily chat di grup Bitalk pagi sama siang. Saya juga yang bantu di grup Bitrade Pass, juga di
Bitrate Syariah ya, bareng-bareng sama Mas Andika nih. Oke, iya Kita Mas. yang bagian jaga-jaga trading kilat itu. Oh iya, jaga-jaga grup ya Mas ya. Terus, ya, sehari-hari juga trading, saham, forex, kriptonya cuti dulu, fokus di dua itu dulu. Oke, kalau Mas William nih masih kuliah apa gimana nih? Udah lulus? Sudah lulus. Oke. Tadi Mas Radit ada yang nanya kuliah di mana Mas? Kuliah di UGM Mas Andika. Wah mantap nih Mas Radit nih kuliah di UGM ya. Tadi ada yang nanya tuh Mas Raditnya kuliah di UGM. Nah gitu. Oke, mungkin itu teman-teman perkenalan singkat dari Mas William Wibowo, Technical Analyst Kanakahita Solvera, dan Mas Raditya Pradana, Fundamental Analis Kanakahita Solvera. Oke, Mas, gimana nih Mas? Kalau tadi kan IHSG ditutup melemah 0,35% di ke level 6.632. Gimana nih Mas? Komennya nih untuk pergerakan IHSG pada hari ini. Untuk Mas William dulu nih. Kalau menurutku, ya ini kelihatannya awal-awal koreksi ya. Tapi nanti habis koreksi bisa naik lagi, masih ada potensi kenaikan. Ya harusnya aman lah. Aman ya. Mungkin memang kalau Elliott Wave sendiri nih udah di wave berapa nih Mas IHSG? Kalau menurut Mas William? IHSG wave 3 ya. Ending wave 3, habis ini masuk wave 4. Itu kan corrective wave ya. Kalau di motif wave-nya ya wave. Oke, berarti IHSG pada penurunan hari ini baru awal penurunan ya Mas William ya? Karena memang Ya, sudah di wave 4 berarti hari ini itu ya Mas awal-awal penurunan. Kalau menurut Mas William sendiri secara teknikal koreksinya IHSG ke level berapa tuh Mas? kalau bicara itu terdekat 6.500. Tapi kalau misalnya 6.500 dijebol ya mungkin 6.400 dulu. 6.450 sampai 6.400 lah. Oke, seperti itu. Berarti kalau Mas Radit sendiri, Mas William sendiri support dan resisten IHSG itu di berapa tuh Mas? Kalau resistance di highest belakangan ini ya 6.680-an itu ya 6.687. Kalau support ya di lebih di 6.600. 6.550, 6.550. Ya 6.570. Memang IHSG pada khususnya 2 minggu lalu sampai 1 minggu lalu itu kenaikannya cukup agresif ya, didorong oleh juga bank-bank big caps yang sudah naik signifikan, BNI, BCA, BRI yang mendorong juga IHSG sampai sekarang sudah ke atas level 6.600. Nah, kalau menurut Mas Raditya sendiri apa sih yang membuat faktor fundamental IHSG itu dari 6.200, 6.300 sampai sekarang nih ke level 6.600? Menurut dari fundamental sebenarnya itu kalau teman-teman Riau sama Bitrate yang ngikutin aftermarket gitu ya Mas. Beberapa hari lalu itu sudah kami bahas mengenai outlook makroekonomi Indonesia yang di kuartal 4 tahun ini itu menunjukkan performa yang sangat bagus lah, terutama untuk masa-masa recovery dari COVID-19 ini. Mulai dari inflasi, suku bunga,
neraca perdagangan, cadangan devisa, dan kasus positif COVID di Indonesia sudah menunjukkan hormon yang bagus. Nah, namun yang jadi perhatian di kuartal 4 ini kemungkinan ya ada isu gelombang 3 COVID pada akhir tahun Desember atau Januari. Ya harapannya itu enggak terjadi ya Mas Andika ya. Iya, jangan yang amit-amit ya. Iya. Sekarang memang kasus COVID sudah melandai. Jakarta sendiri udah PPKM-nya level 2. Dan memang iya. pusat perbelanjaan itu udah boleh, anak-anak udah mau mulai masuk kembali, sehingga memang ini menguntungkan emiten-emiten retail ya Mas ya. Kalau bisa kita perhatikan karena memang sudah adanya pembebasan aktivitas lebih longgar, sehingga masyarakat bisa kembali berbelanja gitu. Ini mungkin salah satu sentimen positif yang menjadi pendorong IHSG sampai sekarang ke level 6.600. Nah, Mas William sendiri kan ini Ya. IHSG sendiri didorongnya oleh saham-saham perbankan ya, khususnya yang Bank BCA yang habis stock split, yang dimana memang Ya. mayoritas kalau emiten-emiten yang mau stock split itu menjelang comeback itu ditarik naik ya. Apalagi Biasanya BBCA gitu. memiliki market cap paling besar di Indonesia, sehingga memang dengan adanya aksi korporasi stock split sendiri mendorong pergerakan BCA menguat signifikan. Dan memang baru beberapa hari ini juga BBCA terkoreksi, jadi IHSG terkoreksi juga. Kalau menurut Mas William sendiri pergerakan BBCA gimana nih ke depannya? BBCA kalau menurutku harusnya ada koreksi ya, koreksi wajar. Bentar, lihat dulu. Sambil itu Mas dibuka chartnya. Betul. Ya, harusnya masih ada potensi koreksi ya. Meskipun sekarang ini level support kuat nih, 7.400, 7.350. Cuman harusnya lihat antusiasme investor milenial, investor retail itu harusnya naik lah. Jangka panjangnya itu terang banget menurutku. Oke, Mas Radit, kan kemarin juga neraca perdagangan Indonesia surplus ya, dikarenakan Betul, memang salah satu faktornya meningkatnya harga komoditas seperti batubara dan CPO. Itu gimana tuh Mas? Apa sih Mas? Kira-kira kok saat itu harga batubara sendiri kok bisa melonjak signifikan? Apa sih sentimen fundamentalnya? Kan kita ketahui batubara sendiri sudah sempat menyentuh level 250 US dollar per metric ton, yang dimana all time high yang sebelumnya itu all time high-nya sekitar tahun 2011. Kenapa tuh Mas kok harga batubara bisa melonjak signifikan seperti itu dari Agustus atau September seperti itu? Iya, betul. Batubara secara khusus mencapai all time high-nya pada akhir-akhir itu menurut analisis saya gitu ya, karena adanya demand-nya meningkat, namun supply dari ketersediaan batubara itu sendiri terbatas karena di Eropa yang saya baca dan pelajari itu sedang mengalami krisis energi. Jadi ya kalau secara ilmu ekonomi dasar ya wajar semisal supply terbatas atau semakin menipis, tapi demand dari batubara sendiri meningkat ya akan menyebabkan terjadinya kenaikan harga hingga all time high gitu. Oke, memang salah satu faktornya kalau komoditas itu supply demand ya Mas. Karena memang di Eropa sendiri kan lagi ada krisis energi, yang dimana seperti kita ketahui Eropa itu kan negara-negara baju yang sudah PLTU-nya itu lebih ke green energy. Namun
biasanya kan memakai gas karena harga gas sendiri naik signifikan. Jadi negara-negara Eropa itu kembali lagi ke batu bara sebagai substitusinya gas yang memang harganya lebih terjangkau. Jadi memang itu ya Mas, faktor Iya, betul pendorongnya betul. untuk kenaikan harga batu bara beberapa minggu lalu. Terus gimana nih Mas? Di kuartal 4 sendiri harga batu bara apakah akan stabil di atas 200 US dollar per ton apa akan koreksi nih Mas? Kemungkinan akan koreksi ya Mas Andika ya. Iya. Oh, ada Karena potensi ya, koreksi ya Mas? ya betul. Karena memang udah rally terus ya Mas? Akan ada Iya, rally si yang profit taking seperti itu ya Mas? Iya, tapi sih kalau saya perhatikan sih memang harusnya harga coal itu koreksi wajar karena memang di wave 4 seperti itu. Kan memang beberapa hari ini batu bara kembali lagi kan ke 210 sampai 220 US dollar per tonnya. Jadi memang harusnya sih sampai awal tahun menurut saya sendiri itu ya Mas. Ini hanya koreksi pendek karena memang akan adanya musim dingin sehingga memang harga batu bara biasanya naik karena adanya peningkatan demand khususnya dari Cina, Jepang yang memasuki musim dingin butuh penghangat ruangan ya Mas. Jadi nanti ibaratnya sampai kuartal 1 2022 Januari efek emiten-emiten harga batu bara sendiri akan terdongkrak ya. Biasanya seperti itu ya. Iya, betul Mas. Iya, betul. Gimana? Soalnya hari ini kalau emiten-emiten batu bara sendiri terkoreksi nih agresif. Gimana nih Mas? William nih, emiten-emiten coal nih, kayak Indi, Adro, gimana nih Mas pergerakan teknikalnya? Masih menarik nggak? Emitenku sebentar, Bapak Adaro ya. Adaro. Wah, Adaro sakit juga tuh ya. Ada gap down sama hampir ARP itu. Tapi tetap potensi naiknya ada. Masih cerah ini, jangka menengah, jangka panjangnya. Bisa, Adaro bisa. Terus kalau biasanya kan PTBA ya, PTBA juga gap down nih. Harusnya bisa tembus 3.000 tuh PTBA. Kok apalagi ya? Apalagi nih, Mas? Apain? Doit. Wah. Aman kok. Cuma memang hari ini ARP ya. Hari ini iya. Hari ini kelihatannya semuanya gap down yang favorit tuh. Iya, karena kemarin itu harga call-nya sendiri turun signifikan ya. Seperti itu. Ya kan related gimana ya. Mas, potensinya Mas? Emiten-emiten Ya. Sampai akhir tahun atau awal tahun. Biasanya juga karena kebutuhan batu baranya meningkat, hari-hari ini juga kan ada krisis energi ya, seluruh dunia itu harusnya tetap naik, soalnya demand-nya ikut naik. Ini kan winter is coming ya. Iya, ini baru awal-awal winternya. Kalau sudah kena winter di luar negeri itu tadi iseng-iseng cek weather itu bisa -10, -20. Pasti kebutuhan batu baranya kenceng. Oh, seperti itu. Oke, Mas. Tadi juga nih yang pada market hari ini tuh mulai banyak tuh yang gelisah tuh. Saham-saham konstruksi mulai koreksi nih. Emang kan kalau kita lihat tuh konstruksi apalagi Karya Family ya, BUMN Karya udah naik signifikan tanpa henti dan hari ini kayak Adikarya kan udah koreksi kembali. Itu kenapa tuh Mas? Kok kira-kira secara teknikal Mas William? Kok bisa koreksi secara teknikal kemarin ini kan naiknya kan di 3 ya, banyak.
atau part dari wave C yang lebih besar naik ke atas gitu. Nah, sekarang ini koreksi wajar bikin wave 4 gitu. Kan rally terus nih, misal PTPP dari 800 naik terus sampai 1370. Ibarat orang lari maraton kan istirahat dulu, nafas dulu. Nah, baru habis itu nanti lanjut lari lagi. Lanjut. Berarti Lanjut terus. nanti emiten-emiten konstruksi masukin itu ya, koreksi sehat ya Mas? Koreksi sehat. Iya, kira-kira tuh Mas kalau kayak PTPP tuh bagusnya Wika, bagusnya level berapa tuh Mas masuknya? Gitu Mas. Sampai berapa sih level koreksinya? PTPP. Hari ini kan ARP juga ya. 1250. Nah, aku hitung dulu kalau PTPP 1200 itu cicilan 20%. Kalau masih turun lagi level 1160 sampai 1140 masuk lagi. Kira-kira di dua level itu menarik untuk kita masuk di sana buy on weakness gitu ya. Harapannya setelah itu kan naik lagi menembus 1370 itu. Oke, gitu ya Mas. Nah, kalau menurut Mas Radit sendiri gimana nih Mas saham-saham konstruksi? Apalagi kan emiten-emiten konstruksi banyak melakukan aksi divestasi tol gitu seperti Waskita Karya yang memang kan emiten konstruksi terkenalnya itu banyak utangnya karena memang proyeknya dikerjain dulu baru dibayar seperti itu. Kan kalau udah divestasi menyebabkan cash flow-nya perusahaan itu semakin sehat. Itu gimana tuh Mas? Impact-nya Mas ke pergerakan Ya, market itu akan nomor positif atau negatif? Divestasi divestasi perusahaan konstruksi menurutku kan berdampak positif gitu ya Mas, karena kan memperbaiki cash flow-nya. Iya Mas. Gimana Mas? Mas Radit, Mau tanya apa tadi? putus-putus Mas. Iya, dengar. Oh, putus-putus. Heeh. Kayaknya lagging Terutama suaranya Mas. saham BSKT yang apa mau corporate action right issue juga gitu ya. Dan WSPP yang restrukturisasi utang menurutku juga menjadi katalis positif bagi kekuatan Mas kita dan PSBB. Oke Mas. Coba saya pakai headset ya Mas. Ya. Gimana Mas? Gemuk ya? Aman. Nah, aman nih. Terus Cek. gimana nih Mas? Mas William, apa sih nih yang Ya. menarik lagi selain konstruksi dan batu bara kalau menurut Mas William? Untuk kedepannya itu konstruksi batu bara itu memang oke jangka panjang sampai akhir tahun ya, Desember, Januari. Menurutku properti juga bagus seperti BSDE, CTRA, ASRI ya. Itu juga menarik untuk diperhatikan ke depannya. ASRI kan juga koreksi juga nih. Kelihatannya memang secara keseluruhan koreksi ya. Tapi tetap sama. Properti juga di wave 4. Jadi nanti harusnya juga ada kenaikan yang bagus nembus nembus level high kemarin ya. Oke, begitu ya Mas. Berarti selain konstruksi,
tadi batu bara, properti, biasanya kalau konstruksi dan properti bagus nih, yang related itu semen ya. Ada SMGR, Ya, INTP. Gimana tuh Mas? Ya kan karena related ya ke sektor konstruksi sektornya itu ya. dan properti, ya yang terkena impactnya langsung juga emiten semen. Terus tentu juga penjualannya akan naik seperti itu. Kalau properti naik, konstruksinya dikebut, berarti akan demand-nya semen akan naik. Gimana tuh Mas William, teknikalnya? Kalau seperti Semen SMGR, Gresik itu INTP, bagus. SMBR. SMGR, SMBR juga. Kalau aku prefer lebih ke SMGR itu. Kemarin kan naiknya kenceng nih. Dari berapa itu? 7.800 ya. 7.875 naiknya bisa sampai 9.125 tuh. Terus hari ini closingannya juga doji, mungkin ada peluang sebentar lagi naik lagi nih SMGR. Lagi di wave berapa tuh Mas? Kalau Elliott Sekarang Wave? ini masih di wave 1 kelihatannya SMGR ya. Wave 1 Wave dari 1. something ini. Iya, wave 1 kecil ya. Wave 1 kecil ya. Berarti untuk seminggu 2 minggu ke depan gimana nih Mas? Saham semen. Ada potensi naik apa koreksi? Saham-saham semen harusnya berpotensinya lebih naik ya. Koreksinya pun harusnya juga terbatas. Kelihatan kok dari chartnya tuh antusias, volumenya juga tinggi sekali. Asik-asik nih. SMPR juga volumenya tinggi, kenaikannya juga bagus. INTP INTP lebih mirip SMGR ya. Harusnya juga koreksinya terbatas. Gitu. Oke, kalau Mas Radit sendiri secara fundamental gimana nih saham-saham semen? SMGR itu yang saya baca kemarin bagus Mas. Karena marketing salesnya mengalami peningkatan khususnya di tahun ini. Nah, Oke, itu ada berarti sentimennya juga tuh. Iya, secara SMGR fundamental mungkin relate sama EW-nya gitu ya, secara teknikal. tadi Elliott Wave-nya masih wave 1 ya, Mas? Iya, SMGR ya. Oh, Baru awal nih. iya nih. Biasanya kalau Kalau wave 3 ini, tuh kan asik naiknya. oke. Kalau biasanya kan kemarin itu bank-bank besar, bank-bank big cap sudah naik signifikan nih. Berarti memang jatahnya lagi ke depannya akan koreksi ya untuk bank-bank besar ya. Seperti itu Mas William ya? Iya, iya harusnya Lalu kan seperti itu. berarti biasanya nih gantian nih, bank-bank kecil nih, bank-bank digital nih. Seperti BABP, Baca, BGTG. Kayaknya sih kalau saya lihat sih Ya, udah mulai ada volumenya dan mulai naik. Lalu juga memang kayaknya ini untuk kedepannya 2 minggu, 3 minggu sampai sebulan bank-bank digital mulai manggung lagi nih. Kayak BABP, gimana tuh Mas? BABP, Baca, BGTG. BABP ya. Coba nih ya, BABP. BABP baca kelihatannya kompakan di akhir tren bullish ya. Jadi ini kelihatannya masih berusaha untuk menembus apa itu resistennya sebelum dia benar-benar balik arah jadi tren bullish. Sekarang harusnya sudah di akhir tren turun nih. Boleh lah kalau mau masuk bagus-bagus nih baca BABP ya. Tadi juga apa bank ANK itu bagus. Terus juga yang terkenal kan Bank Jago ya, Arto. Arto Arto. malah sudah naik duluan nih. Iya. Ya Ini kayak harusnya kok bank BABP sih. yang Artonya sudah naik, bank digital naik lainnya ya ikutan lah Mas. Iya. Tuh. Ini kayak BABP sendiri koreksinya koreksi wave 2 nih ya, Mas. BABP Kalau ya. iya kalau menurut saya sih kalau break 272 nih kenceng nih BABP nih bisa ke 300 lagi nih.
BABP. Karena memang Oh puncak iya, wave satunya diperkirakan 272 ya, selama tidak jebol supportnya di 272. 226. Betul. Iya tadi soalnya ada yang nanya beli apa ya enaknya besok dari Mbak Mariana ya. Kayaknya bank-bank digital oke nih untuk dibeli seperti itu. Nah, gimana tuh Mas baca? Baca. Bentar, baca. Baca. Baca Bank Capital Indonesia. Nah, ini tadi sempat aku review nih di live YouTube ya. Baca juga mirip dengan BAPP. Ini koreksi juga wave 2 ya, wave 2 kecil. Harusnya nggak lama lah ini, atau mungkin ya tunggu waktu ya. Seminggu gitu naik, tembus dah 332 gitu, 334 tembus. Terbang dia, menuju ke 360 gitu. Baca. Iya, kalau ini teman-teman juga nih Mas, BBKP gimana tuh Mas? Bang Bukopin. BBKP. Wah, Nah, aku kayaknya juga Mas William megang tuh juga nih. BBKP. Nyangkut Mas. Nyangkut ya, ya nggak segitunya sih nyangkutnya ya. Cuman lama gitu dia nggak mau naik gitu. BBKP harusnya juga eh, sekarang kan di 434. Lama dia nggak tembus berapa itu 412 aman sih. Masih di fase koreksi. Harusnya setelah koreksinya selesai, ini dikasih sinyal reversal gitu, di chartnya tembus dah itu 458, bisa ke 470, 480. Nah, kalau 480 ditembus, harusnya 500 bisa lah. 458 ya Mas. Itunya resisten pentingnya ya. 458 ya. Iya, Supportnya 458. Supportnya di support 412. 412 nih awal apa nih Mas? Wave B ya Mas? Wave B. Awal wave B ya Mas? Kalau bisa kita lihat Yang ya. Apa awal wave 3 ya Mas? awal wave 3 3 malahan dari C ya? BBKP. Awal wave 3 dari wave 1 dari wave C besar ya? Betul, betul. Jadi memang BBKP sendiri potensi rally-nya sangat besar. Seperti itu kalau dia bisa breakout dari resisten 458. Seperti itu. Tadi supportnya juga 412. Nah, menurut Mas Adit gimana nih Mas? Bank-bank kecil nih, bank-bank digital sendiri nih. Menarik nggak Mas? Kan Kalau kalau dari bank-bank besar udah teknikal, rally. saya setuju sama Mas William gitu ya Mas. Tapi kalau untuk sentimen fundamental secara khusus, kemarin yang saya amati belum ada sih. Tapi kalau secara teknikal saya setuju dengan apa yang dibicarakan Mas William dan Mas Andika. Oke, memang Yang ada malah kalau rumornya BNI kemarin. BNI mau mengakuisisi bank kecil ya? Akuisisi ya Bank Mayora kalau nggak salah untuk Iya. proses adaptasi ke bank digital kan. Betul Mas. Lalu juga hari ini yang itu Friend itu gimana tuh Mas? Karena hari ini kita kayaknya banyak itu ya, yang ARB salah satunya juga Friend nih. Friend ARB kalau nggak salah hari ini. Itu kenapa sih Mas? Kok Friend bisa ARB ya? Padahal ada sentimen positifnya ya, mau merger sama Excel ya gitu kan? Iya betul Mas. Gimana sih Mas? Kalau secara teknikal Mas William nih, Friend. Kalau secara teknikal, Friend kelihatannya sedang membentuk wave C turun ya. Ada 5 gerakan ya Mas kayaknya? 1, 2, 5 3, gerakan 4, nih. 5 ya? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Wave dimulai dari itu yang high-nya di 142 itu 1, 2, 3, 4, 5 nih. Kelihatannya juga akhir penurunan juga. Friend kan gayanya begitu ya, kalau geraknya itu kelihatannya mau naik nih, naik terus tiba-tiba dibanting, nggak lama terus naik lagi, dan kenceng biasanya naiknya. Iya ya Mas. Kalau Mas Radit sendiri gimana nih Mas?
eh, emiten-emiten sektor telekomunikasi kuartal 3-nya nih. Kan apalagi waktu itu bulan Juli COVID sempat naik sehingga memang WFH lagi gitu. Sekolah online lagi, pasti kan traffic data naik. Gimana tuh Mas? Prediksinya untuk atau fundamentalnya untuk emiten-emiten telco, Friend, Excel gitu. Emiten-emiten telekomunikasi menurutku memang performanya meningkat gitu ya Mas, yang seperti yang dibilang Mas Andika, karena WFH lagi, dan kemungkinan yang big cap seperti Telkom, XL itu kemarin kalau saya cek itu juga udah rally lumayan gitu ya. Jadi mungkin ada sedikit koreksi juga. Kalau sentimen yang hangat emang baru itu sih Mas, XL yang mau merger sama Friend gitu ya, untuk Friend. memperkuat ya bisnis telekomunikasi mereka. Apalagi kemarin Indosat sama Tri sudah resmi merger ya Mas. Ya, Seperti Indosat. itu. Ya, jadi lebih rame itu persaingannya. Kalau semakin dikit emiten telekomunikasi kan berarti itu ya Mas, apa kayak persaingan semakin sehat kan, seperti kita ketahui tuh Ya, emiten telekomunikasi itu kan perang harga promo-promo untuk customernya, sehingga memang jadinya marginnya itu tipis emiten telco gitu. Jadi kalau Tuh. memang semakin sedikitnya emiten telekomunikasi justru semakin baik untuk pergerakan emitennya ya, karena justru bisa membuat persaingan harga semakin nggak terjadi lagi, seperti itu kurang lebihnya. Nah Mas, kalau tadi ya. kan balik lagi ke Friend. Tuh kalau Friend bagusnya udah 5 gerakan, masuk di berapa Mas? Friend, harga sekarang boleh. Tapi money managementnya ditata ya, jangan langsung masuk full swap nih 85 mentang-mentang ARB. Pelan-pelan dulu, Iya. diamatin pelan-pelan, cicil-cicil lah 10%, 20% gitu. Kayak yang diajarkan para mentor. Sampai 75 ya Mas William ya. Betul. Pelan-pelan, cicil, nanti kalau sudah ada konfirmasi breakout, masukin dah semuanya gitu. Terus nanti take profitnya biasanya average-nya bagus tuh, karena kita cicil di harga bawah ya. Gitu. Oke Mas, kalau ngomong-ngomong Bitcoin gimana nih Mas komennya? Kan abis all time high. Kita juga di Bitrate juga ada, selain saham ada komoditi, lalu juga forex, dan juga itu ya Mas, kripto ya. Gimana nih Mas Radit? Apa sih faktor pendorong BTC atau kripto-kripto yang lain? Koin-koin yang lain itu kok all time high, khususnya BTC? BTC kemungkinan all time high gara-gara ya mungkin dari sektor, sebenarnya kalau dari segi fundamental itu 50-50 Mas. Dari China tetap ada food itu ya, fear and yang berita-berita jelek lah, tapi yang mendorong rally itu kemungkinan satu sentimen yang aku pegang itu dari The Fed yang menyatakan bahwa dia tidak ada hak untuk melarang Bitcoin dan cryptocurrency. Nah, setelah pengumuman dari The Fed itu ya rally dari 50 ribuan sampai kemarin, mungkin itu sih Mas. Kalau beda cerita mungkin kalau The Fed juga ikut nge-ban Bitcoin gitu ya, mungkin bisa balik lagi. Dari sisi fundamentalnya yang aku tangkap gitu Mas Andika. Oke gitu ya Mas. Berarti kalau dari fundamental sendiri tadi dari China ya Mas datangnya ya? Ya yang berita oh bukan Mas, yang positifnya The Fed. The Fed, oke. Cina malah ya. Cina malah nge-ban. Mau nge-ban. Oke, kalau Mas William sendiri gimana nih Mas? BTC secara sudah all time high, apakah akan ada itu potensi koreksi? BTC harusnya ada koreksi ya Mas ya. Kan kalau kita lihat nih kayak seperti Ethereum itu kan barusan ini langsung koreksi dalam. Entah kok Bitcoin harusnya juga sama. Ini masih buka nih chartnya. Bentar ya. Harusnya sih koreksi sehat ya. Kemarin kan didorong sentimen itu naiknya kenceng banget. Bitcoin
Harusnya sebentar lagi koreksi dulu, baru nanti lanjut all time high lagi. Mungkin, nah ini kalau menurutku bisa lah koreksi ke 55.000 gitu. Jadi better siap-siap dulu aja, karena kemarin kenaikannya itu harusnya menyelesaikan mungkin wave 3 ya, kalau aku lihat itu. Habis wave 3 kan wave 4. Nah, Oh, berarti nah, sekarang ya, koin-koin khususnya BTC masuk fase koreksi ya, Mas? Wave 4 gitu. masuk fase koreksi dulu, wave 4. Kan masih ada kenaikan wave 5 nih. Oh ya, Mas Andika, kita kan dari tadi bicara Iya. terus nih, wave 3, wave 4, wave 1, itu mungkin beberapa teman-teman kita di sini belum paham nih, Elliott wave 1, 2, 3, 4, 5 itu gimana, ABC itu gimana, mungkin Mas Andika bisa sharing dulu, apa itu Elliott wave, terus yang kita bicarain tadi itu apa sih, gitu. Iya, Mas. Singkat Betul, aja, memang Mas. kita ini Bitrate TC kan spesialisnya Elliott Wave. Kita juga punya mentor-mentor juga ada sertifikat internasional. Jadi memang kalau teman-teman penasaran kan tadi wave 1, wave 2, wave 3 bisa langsung saja itu ya, Mas. Kita juga ke Bitrate Aftermarket, kita juga secara Elliott Wave ya, Mas. Kita biasa menjelaskan apa sih Elliott Wave. Jadi teman-teman nanti kita bisa gabung ke Bitrate Aftermarket ya. Dari hari Senin sampai Jumat selama hari market sendiri itu kita biasanya itu ya Mas William dan Mas Radit yang jadi pembicaranya seperti itu ya Mas ya, sama saya ganti-gantian bertiga. Ya, Mas Andika Oke. juga ya. Iya, nah kan memang kita tadi udah itu ya Mas ngebahas Elliott Wave, dan memang kan selain saham Elliott Wave juga bisa digunakan di trading itu ya Mas, kripto dan kripto lalu forex gitu Mas. Nah, kalau kita juga punya Instagram Bitrate Fortes, teman-teman bisa di follow seperti itu ya Mas. Siap. Oke. Nah, selain itu juga kita ada kelas itu ya Mas, pengantar teknikal seperti itu. Ilmu jago teknikal ini. Webinarnya pada bulan November sendiri. Nah, teman-teman jangan lupa kalau mau ikut join langsung saja DM Mimin, karena memang di sana untuk teman-teman yang ingin mengetahui teknikal dasar-dasar, teman-teman bisa langsung untuk daftar, karena memang dari beginner sampai intermediate kita akan langsung belajar ya Mas selama sebulan setiap hari Sabtu. Harganya juga terjangkau. Untuk lebih lanjutnya bisa hubungin DM Mimin gitu, seperti itu. Nah, gimana nih Mas? Kan udah kurang lebih udah mau 1 jam nih Mas kita nih. Kalau misalnya menurut Mas William sendiri yang menarik untuk beberapa pekan ke depan atau besok apa tuh Mas? Ini saham atau kripto atau forex saham nih? Dulu Mas. Saham Dari dulu. saham dulu. Saham dulu. BBKP menarik tuh. Tadi kan juga ada teman Pak Wijen ya, itu tadi masuk komen nih, bagus tuh BBKP masuk banyak katanya. Kemudian kok saham Friend itu bisa tadi untuk kita cicil ya, masuk bertahap gitu. Friend, Excel, EXCL, kemudian kalau saham mungkin SMGR ya, kita cicil bertahap juga, kan akan masuk fase koreksi ya. Terus kalau yang lain mungkin agro tuh bisa diamatin. Itu dulu mungkin ya. Ya Mas, kalau dari koin-koin seperti itu Mas? Koin-koin kalau saya prefer ya Bitcoin itu pasti karena yaitu the mother of cryptocurrency ya. Dia juga koreksinya
harusnya juga tidak panjang-panjang, sebentar lagi selesai, ya mungkin ke 56.000 sampai 53.000. Kemudian kalau mau yang cukup menarik buat aku itu Cardano, ada USD, itu juga bagus. Ada kemudian Ethereum, ETH. 3 itu sih, kalau diamatin bagus harusnya prospek kedepannya. Iya. Oke Mas Radit, ini gimana nih Mas? Kira-kira Mas kan udah mau akhir Oktober biasanya itu rilis kinerja atau laporan keuangan emiten-emiten untuk kuartal 3. Gimana nih Mas? Apa sih emiten-emiten yang berpotensi bagus di kuartal 3-nya dan bisa diperhatikan oleh para pelaku pasar seperti itu Mas? Emiten-emiten di kuartal 3 menurutku seperti yang ada peningkatan performa tadi, mungkin telekomunikasi juga masih oke gitu ya Mas. Kemudian emiten seperti sudah muncul itu juga masih terjaga untuk secara kondisi fundamentalnya. Jadi mungkin masih bisa meneruskan performa yang oke di kuartal 3 tahun ini. Oke, selain emiten telco apalagi nih Mas? Mungkin dari energi bisa ada peningkatan laporan keuangan ya Mas, berdasarkan peningkatan harga komoditas gitu ya. Iya, tadi coal dan oil ya Mas, migas seperti itu ya. Iya, Medco, ya Elsa. betul Mas Andika. Ya, Oke nih, kalau kita ini kan itu ya Mas, ada di Bitrade itu ada di Fortress juga ya Mas, itu khusus di forex, cryptocurrency, crypto index ya. forex, dan itu ya Ya. indeks, lalu juga ada komoditi. Indeks, ya. Nah, kalau teman-teman ingin lebih tahu tuh follow akun Instagram Bitrade Fortress seperti itu. Nah, nanti teman-teman kalau mau belajar juga, dan jangan lupa juga teman-teman, kita setiap sore itu di YouTube live program Bitrate Aftermarket, dan kalau mau tanya-tanya seputar saham, pergerakan harga saham ke depannya, teman-teman bisa join. Dan tadi satu lagi ya Mas, kita ada webinar nanti bulan November, paket Jago Technical. Dan teman-teman kalau mau baru pemula yang ingin belajar dari awal technical analisis gitu, boleh ikut join di webinar kita. Untuk lebih lanjutnya silakan hubungin atau DM admin kami seperti itu. Dan juga boleh chat di kolom komentar, nanti admin kami pasti balas seperti itu. Oke. Itu yang webinar Jago Mas. Teknika kan masih ada diskon 50% nih untuk 20 orang pertama. Setauku masih sisa 10 seat nih. Jadi buruan teman-teman, sebelum kehabisan seatnya, masih ada 50% diskonnya sampai kuotanya terpenuhi. Nah iya teman-teman, cepet untuk pesan, keburu kehabisan yang diskon 50%, karena memang antusias dari teman-teman juga baru beberapa hari ya. Kita buka sheet atau pendaftaran langsung udah 10 aja. Dan memang harusnya teman-teman cepet-cepet aja supaya kebagian yang ada diskonnya. Karena memang kalau udah harga normal lagi nanti cuman 20 orang yang berhak mendapatkan harga spesial. Seperti itu. Dan nanti untuk silabus-silabusnya teman-teman bisa tanya Mimin juga tuh. Atau nanti lihat di feed-nya. Karena ada udah diposting materi-materi yang akan kita sampaikan di paket Jago Technical nanti. Nah, oke, Mas. Kita udah kurang lebih udah 1 jam nih, Mas. Ada closing statement nih dari Mas Radit dan Mas William untuk teman-teman yang udah join pada hari ini di live talk kita. Mas Radit dulu deh. Oke, aku dulu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah join di IG Live kami gitu ya. Semoga tambah cuan terus, dan aku minta aminkan bareng gitu. BTC akhir tahun 100.000, IHSG 7.000 gitu ya, biar kita cuan bareng-bareng lah di akhir tahun. Sukses Biar selalu semua tentunya. happy ya. Iya dong. Ya, sekarang Mas William full limit nih, Mas.
Sekalian disapa Mas teman-temannya Mas, Ah, karena udah banyak fansnya nih Mas. iya. Ya kalau aku eh, tetap semangat ya teman-teman. Memang habis ini ada koreksi saham, koreksi kripto, koreksi juga. Tapi tidak apa-apa namanya pergerakan harga itu kan tidak selamanya naik terus atau turun terus. Pasti ada naik turunnya. Nah, kalau mau tahu cara baca naik turunnya itu kemana atau ini akan naik atau turun, bisa join kita di Bitrate untuk kita sama-sama belajar lihat wave, belajar technical analisisnya gitu. Dan untuk kedepannya juga tetap sehat, tetap jaga prokes. Ini memang COVID sudah mereda, cuman tetap jaga kesehatan supaya trading kita, investasi kita juga semakin bagus performanya. Dan sama kayak Mas Radit, ya kita doakan sama-sama supaya IHSG sama Bitcoin terbang terus nih sampai to the moon ya. Iya, Amin. amin. Karena investor cuan, kita juga cuan ya Mas. Betul. Amin, betul. Oke, nampaknya ya Mas sudah 1 jam ya Mas. Nggak berasa nih kita udah ngobrol asik dari jam 8. Terima kasih juga nih untuk teman-teman yang udah join dari awal di live Vital pada Kamis malam hari ini. Dan terima kasih Mas William dan Mas Radit untuk kesediaan waktunya. Nanti kita Thank you Mas bisa Andika, ketemu Mas lagi Radit. di Thank you Mas teman-teman Andika, di Mas Bitrate William. Aftermarket ya teman-teman. Kita Ya, bisa lanjut lagi ke Bitrate Aftermarket setiap Senin sampai Jumat jam setengah 4 sore hingga jam 4 sore. Oke, terima kasih teman-teman. thank Sampai you sini dulu Bitalk teman-teman. malam hari ini. Tetap stay tune dan lihat-lihat IG kita untuk mengetahui live Bitalk berikutnya. Terima kasih teman-teman. Selamat malam semua. Dadah Thank Mas you Bye. semuanya. William. Bye. Dadah Mas Radit. Bye Mas. Bye-bye. Stay safe.